Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamamin kulli sul wa ma'mul wa salahin sya'nin zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman ahabbana wa liman a'ana wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat مع اللطف والعافية وبنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وبنية أن الله يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين وبنية يتقبل نيتنا ويبلغ مقاصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه أدب سلوك المريد إلى أن قال فصل والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمراتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله، وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah,
Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa marhaban bikum biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan fasal yang menerangkan kepada kita anjuran untuk kita menjaga solat berjamaah dan juga menjaga solat Jumu'ah. Terakhir kita dianjurkan untuk menjaga waktu setelah solat subuh sampai terbit matahari dan menjaga waktu setelah solat asar sampai terbenam matahari. Kedua waktu ini adalah waktu yang sudah teruji oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika jarrabahu arbabul basairi minal arifin al-akabir. Sudah teruji oleh pembesar-pembesar ulama, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullah ta'ala ba'da salati subhi asra'u fi tahsilir rizqi minal ladzi yadribu fil afaq a'ni yusafiru fiha li talibil arzak. Orang yang duduk di musallahnya berzikir kepada Allah selepas salat subuh. Jadi selepas salat subuh ni tidak ada salat sunnah. Salat sunnah mutlak. Hukumnya makruh tanzih menurut sebagian para ulama dan makruh tahrim menurut sebagian yang lain. Apa yang dimaksud dengan makruh tanzih? Jika seseorang mengerjakan solat dengan sengaja di waktu di mana di situ dilarang solat, maka perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh tanzih namanya. Tapi kalau makruh tahrim, jika seseorang mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia mendapatkan dosa karena perbuatan makruh yang mendekati kepada keharaman. Maka dilarang solat diantaranya di waktu selepas solat subuh sampai terbit matahari. Itulah yang kita kenal dengan waktu isyraq. Ya. Nah, di waktu isyraq boleh, ya, menurut pendapat sebagian ulama boleh menggabungkan solat sunnah isyraq sekaligus solat duha. Boleh, ya. Nah, yang dimaksud dengan isyraq itu adalah matahari terbit, yakni melewati batas ufuknya. Maka dari situ lebih baik, ya, kita menunggu sedikit, ya, dari waktu yang tertulis. Misalnya di masjid-masjid itu ada waktu isyraq di situ, ya, tidak masalah kita melambatkan sedikit supaya betul-betul yakin bahwa matahari itu benar-benar sudah terbit dan sudah nampak lingkaran daripada matahari tersebut, ya. Nah, ini siapa orang yang duduk di tempat sholatnya selepas sholat subuh, maka hal ini dikatakan lebih cepat untuk menarik rizkinya Allah. Ya, rizki yang Allah berikan itu banyak jalannya. Di antara jalannya adalah kita memakmurkan waktu selepas sholat subuh. Dikatakan siapa yang memakmurkan waktu tersebut lebih cepat untuk menarik rizki dibandingkan orang yang bertebaran nyari rizki di pagi hari. Ya.
yakni rizki yang sifatnya itu jasmaniyah, ya, berupa harta. Ya, itu dimakmurkan waktu selepas subuhnya itu, insya Allah kaya semua, amin. Ya, kalau kaya insya Allah agama kita berjaya, amin. Ya Rabbal. Nah, jadi kalau nanti sudah jadi orang kaya, jangan dinikmati sendiri. Ya, kalau jadi orang kaya jangan digunakan untuk kesenangan pribadi keluarganya saja, tapi bagaimana dengan kekayaan itu kita membuat agama kita ini berjaya, agama kita ini hebat. Nah, ini penting, ya, maka dipikirkan, ya, dengan harta kita itu bagaimana memberikan manfaat untuk akhirat kita. Ya. Adapun rizki yang sifatnya maknawi bisa kita dapatkan dengan jalan menghidupkan waktu selepas sholat asar. Jadi waktu setelah sholat asar itu dihidupkan dengan zikir, ya, dengan wirid, dengan baca Quran. Juga waktu selepas sholat asar dilarang sholat, ya, makruh tahrim, ya. Menyengaja sholat di waktu itu maka hukumnya berdosa menurut pendapat sebagian para ulama. Bahkan menyengaja itu diantaranya, ya. Jadi sholat mutlak itu adalah sholat yang tidak ada sabab di dalamnya. Jadi sholat ini ada yang ada sebab. Sholat duha ada sebabnya karena ada waktunya, masuk waktu sholat duha. Sholat janazah ada sebabnya. Maka dari situ menyolatkan janazah selepas sholat asar tidak makruh tahrim, tidak makruh tanzih, hukumnya boleh, ya, tidak haram. Kenapa? Karena sebabnya sudah lebih dulu. Mengqadha sholat di waktu-waktu yang dilarang sholat boleh, ya, tidak berdosa, tidak makruh hukumnya, tidak makruh tahrim, tidak makruh tanzih. Kenapa? Karena sebabnya sudah dahulu, lebih dahulu. Nah, berbeda kalau melakukan sholat istikharah, ya, sholat istikharah di waktu-waktu yang dilarang sholat, tidak boleh. Kenapa? Karena masih bisa ditunda. Ada orang datang ke masjid, sengaja ke masjid hanya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu dilarang sholat, ya, maka hukumnya juga makruh tahrim. Kecuali kalau dia ke masjid itu karena memang di masjid ada pengajian, ya. Tapi kalau enggak, dari rumah sengaja ke masjid cuma sekedar sholat tahiyatul masjid terus pulang begitu, ini juga dilarang, ya. Nah, jadi sholat ini padahal bagus, ya. Sholat ini kan baik, tapi ada yang justru kita bisa berdosa kalau sholat. Kenapa kita berdosa? Karena kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting, ya, untuk kita memakmurkan waktu-waktu tersebut. Kemudian waktu antara maghrib dan isya ini juga dihidupkan, ya, dengan zikir, dengan baca Quran. Nah, kalau waktu di antara maghrib dan isya boleh dihidupkan dengan sholat-sholat sunnah. Di antaranya sholat awwabin namanya. Berapa rakaat sholat awwabin? Sholat awwabin itu dalam satu pendapat 6 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat. 6 rakaat itu bisa dilakukan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh juga dilakukan langsung 6 rakaat, boleh. Ya, boleh. Nah, itu namanya sholat awwabin. Oh, sekarang udah jarang orang melakukan itu, ya, berat. Menjaga sholat awwabin ini berat. Dalam riwayat, siapa orang yang melakukan 6 rakaat sholat selepas sholat maghrib, itu sama dengan dia beribadah selama 12 tahun, ya, 6 rakaat. Kalau melakukan sholat awwabin, yakni sholat sunnah selepas sholat maghrib,
itu Allah akan bangunkan bangunan bagi dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaga waktu-waktu ini dimakmurkan, ya insyaallah ketenangan, rezeki yang sifatnya tadi hissiyah dan ma'nawiyah akan kita dapatkan insyaallah. Ya. Pasal yang berikutnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan kepada kita hendaknya kita setelah melaksanakan perintah Allah, menjauhi, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melazimkan zikir. Nah, ini ya, melazimkan zikir. Fa'alaika bihi, hendaknya kalian melakukan itu. Wahai orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau berzikir kepada Allah di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat. Zikir dengan hati dan lisanmu. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang, dimakruhkan berzikir. Di kondisi-kondisi yang dimakruhkan berzikir. Ya, jadi berzikir itu bagus, tapi ada ya, waktu yang justru tidak dianjurkan berzikir di situ. Terutama zikir lisan. Jadi zikir ini ada dua macam. Dikatakan oleh sebagian daripada orang-orang yang arifun billah. Mereka mengatakan bahwasanya i'lam anna, ketahuilah bahwasanya pembagian zikir itu ada 4. Ya. Pembagian zikir itu ada 4. Tidak ada yang kelima, 4 ini aja. Yang pertama zikrul lisan, yakni dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini zikir lisan. Yang kedua zikrul qalbi, zikir hati, yakni dengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Setiap jantungnya berdetak dia mengucapkan Allah, 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 Allah. Setiap detakan jantungnya. Oh, ini mesti dilatih. Maka latihannya itulah yang dikatakan ya suluk, yang dikatakan ikut di dalam thariqah. Ya. Thariqah itu mengajarkan kita untuk bagaimana ingat kepada Allah. Thariqah itu jalan. Ya, thariqah namanya tuh jalan untuk kita bisa berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya, bagaimana melatihnya, bagaimana meriyadhahinya. Itu di dalam thariqah. Termasuk ya, amal di dalam thariqah itu namanya suluk. Ya. Orangnya disebut salik. Apa artinya suluk? Suluk ini sama jalan juga, tapi jalan yang kecil di dalam jalan yang besar. Kalau thariqah itu jalannya lebar, suluk ini jalan-jalan kecilnya. Itu perumpamaannya seperti itu. Ya. Di antaranya orang kalau suluk itu kan berzikir ya. Kalau di Rohul kan terkenal dengan negeri 1000 suluk. Ya. Jadi suluk itu maknanya adalah melatih seseorang untuk berzikir kepada Allah. Ya. Soal pakai kelambu atau tidak pakai kelambu itu ada makna-makna di balik itu. Ya. Namun tujuan utama daripada suluk itu adalah bagaimana orang-orang yang mengikuti amaliyah tersebut selepas itu dia mampu berzikir kepada Allah di setiap keadaan dan di setiap waktu. Itu tujuannya. Jadi kalau ada orang yang ngikutin suluk tapi selepas itu masih sama juga, berarti tidak sukses suluknya, kan begitu. Ya. Yang ketiga zikrur ruh. Jadi zikir yang pertama zikir lisan, zikir yang kedua zikir hati.
Pintu pembuka zikir hati ini zikir lisan. Orang bisa melakukan zikir hati kalau lisannya sudah biasa berzikir. Dan orang yang melakukan zikir hati dibarengi dengan zikir lisan. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya mengucapkan Allah, 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 Allah. Kalimat Allahnya itu disukunkan, tidak dibarisi ya. Jadi bacanya Allah, 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 bukan Allahu, 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 nah, tapi Allah, Allah, Allah. Dan ketika seseorang berzikir dengan lisannya dan hatinya, maka anggota badannya mantap. Ya, mantap. Dia hadirkan hatinya di dalam zikirnya. Adapun zikir ruh adalah di mana anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, di saat dia berzikir, dia merasakan rambutnya berzikir, kulitnya berzikir, matanya berzikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir. Bagaimana itu bisa dirasakan? Ya. Zikir itu dirasakan. Hingga ketika dia mengucapkan lisannya la ilaha illallah, hatinya Allah, 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 rambutnya dia rasakan berzikir, kulitnya bergetar karena zikir kepada Allah, bulu-bulu romanya berdiri karena zikir kepada Allah. Ini bisa dirasakan saja. Yang keempat namanya zikrus sir. Zikrus sir. Zikrus sir ini kunci pembukanya adalah zikir lisan, zikir hati, dan zikir ruh. Ketika seseorang sudah sampai kepada zikir sir ini, maka zikir lisan, zikir hati, zikir ruh masuk ke dalamnya. Zikir sir ini ibarat matahari. Ketika matahari terbit, maka bulan hilang, bintang hilang. Zikir lisan tenggelam di dalamnya, zikir hati tenggelam di dalamnya, zikir ruh tenggelam di dalamnya. Itulah yang namanya zikir hawiyah. Di dalam hatinya huwa. Siapa dia? Huwa Allah. Siapa yang paling besar? Awalnya Allah, 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 Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa dia? Huwa Allah, Allah. Siapa? Huwa Allah. Maka disebutlah zikirnya itu hawiyah. Apakah orang yang mengucapkan di dalam hatinya huwa mendapatkan pahala, atau orang yang mengucapkan Allah, Allah mendapatkan pahala? Karena menurut sebagian ya orang-orang mengatakan Allah, Allah bukan zikir. Tidak ada itu. Itu mesti digabungkan dengan kalimat lain. Zikir itu adalah mensucikan Allah, membesarkan Allah. Kalau mensucikan Allah itu namanya tasbih, Mas Bro. Kalau membesarkan Allah itu namanya takbir, bray. Itu ya. Kalau mengesahkan Allah itu namanya jadi Allah itu zikir, dan Allah itu adalah Ismullah Al-A'zam. Ya. Banyak riwayat ya. Dan di dalam Al-Quran, fadhkurullah zikran katsira. Kau sebutlah, kau ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Ingat Allah, 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 Allah. Maka orang yang menyebut Allah, Allah dengan niat berzikir, maka dia mendapatkan pahala. Nah, adapun Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah ya.
Itu semua bagian daripada zikir. Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, maka itu zikir. Tapi Nabi tak ajar. Tapi Nabi tak larang juga. Kenapa kau larang? Ya. Dia suka ngelarang-larang orang. Ya, dengan alasan Nabi tak mengajarkan. Sekarang mana Nabi melarang? Tapi kalau ibadah jangan bikin-bikin. Betul, ibadah jangan dibikin-bikin. Kami tak bikin-bikin, kami punya dalil. Kau aja tak percaya dalil kami. Ya. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat. Hadithun sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang menyebut Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang menyebut Allah, Allah. Nabi juga mengajarkan, ya, kalau kita ada masalah, banyak masalah, pikiran sumpek, ya, hati galau, kata Nabi apa? Ucapkan Allahu Allah Rabbi la syarika lak. Allahu Allah, Allahu Allah. Bahkan para ulama kita mengajarkan, kalau kita lagi suntuk, ya, tarik nafas, ucapkan Allah, dipanjangkan haknya, Allah, sambil pandangan mata kita diangkat ke langit, melihat ke langit. Allah 3 kali. Allah. InsyaAllah hilang galau itu. Ya. InsyaAllah hilang galaunya. 3 kali ya. Ucapkan Allah, tarik nafas sambil mengangkat pandangan matanya ke langit. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil al-adhkar wa thamaratiha al-batinah, yakni dengan melakukan zikir-zikir yang terkumpul di dalamnya makna-makna zikir. Terkumpul makna-makna zikir dan buah zikir secara batin dan zahir, ya, itu bisa kita dapatkan dengan membaca la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini zikir bagi pemula, ya, zikir bagi pemula, dan zikir yang juga diamalkan oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi. Jadi ceritakan, ya, ada pertanyaan antara 2 orang, ya, ulama. Dia bertanya, ulama yang satu ini bertanya kepada ulama yang lain, aku ini sekarang sudah mulai payah untuk membaca hizib ini, hizib itu, ya, wirid ini, wirid itu, udah mulai payah. Jadi zikir apa yang harus aku lakukan? Maka kata ulama yang satu ini, kau bacalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini zikir bagi pemula dan zikir bagi orang yang sudah sampai kepada puncaknya zikir. Kembali lagi, dia akan kembali kepada zikir la ilaha illallah. Wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah. Ya, orang-orang yang sudah sampai di puncaknya kembali kepada zikir la ilaha illallah. Wa man sarahu ayyadhuqa syai'an min asrarit tariqah wa yukashifu bi syai'in min anwa'il haqiqah fa alaik falyaqif ala dzikri lillahi ta'ala bi qalbin hadir. Kalau kita ingin mendapatkan rahasia-rahasia, dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia, hakikat-hakikat sesuatu, maka hendaklah kita zikir kepada Allah dengan hati yang hadir, dengan adab yang sempurna, wa adabin wafir, wa iqbalin sadiqin, dengan menghadap kepada Allah, ya, dengan penuh keteguhan hati, wa taujihin kharigin, dengan kecenderungan yang luar biasa. Jadi zikir ini jangan main-main. Ya, usahakan zikir itu serius. Dan cari waktu di mana kita gunakan di situ untuk berzikir kepada Allah. Ya.
فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كشف بالملكوت الأعلى وطلعت روحه حقائق العالمية الأسماء وشهدت عين سره الجمال الأقداس الأسماء. Orang kalau sudah masuk di dalam zikirnya, ya, fana dia di dalam zikirnya, itulah tingkatan yang terakhir tadi. Ya, zikir sir itulah tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, yakni dia fana, hilang di dalam zikirnya. Dia tidak merasakan yang lain selain Allah. Dia tidak melihat adanya makhluk, yang dia lihat hanyalah Allah. Ada seperti itu, ya. Dan itu semua bisa dicapai tentunya dengan bimbingan seorang guru, ya. Bil malak wal takun ayyuhal murid mukthiran min at-tafakkuri wa huwa ala thalathati aqsam. Dan hendaknya kita juga melazimkan tafakkur. Tafakkur ini bagian dari zikir. Tafakkurus sa'ah khairun min ibadah sab'ina sanah. Engkau bertafakkur sebentar, memikirkan tentang ciptaan Allah ini lebih baik daripada engkau beribadah selama 70 tahun. Tapi hadisnya dhaif, itu tidak apa-apa, hadis dhaif, biar kita semangat ibadah, ya. Sudah dijanjikan begitu aja nggak mau mikir masih kan, nggak mau beramal. Sudah dipancing dengan ganjaran-ganjaran yang besar itu saja kita masih males, apalagi kalau nggak tahu ganjarannya. Tapi kalau urusan dunia, nomor satu. Nomor satu. Ini urusan akhirat udah dipancing sama Nabi. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau kau puasa di bulan Muharram, hari Kamis, Jumat, Sabtu, sama dengan ibadah selama 700 tahun. Masih nggak puasa juga bulan Muharram, acu tak acu aja, bahkan Asyura pun lewat, ya kan? Tapi kalau urusan dunia, lembaran-lembaran merah itu dia paling depan itu. Ya Allah, ya, malu kita kepada Allah, ya, malu kepada Allah, karena dunia ini tidak dipandang Allah. Nabi menyatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat Allah, kata Nabi, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah. Dan Allah ketika menciptakan dunia ini tidak pernah mandang dunia ini, tidak pernah dipandang Allah. Kita justru memandang dunia ini dengan penuh keagungan, kebesaran. Bahkan terkadang kita ini memandang ahlul dunia lebih besar daripada ahlul akhirah. Kalau udah pejabat yang datang, ulama minggir. Ya Allah, malu kita kepada Nabi Muhammad, ma'asyiral hadirin. Coba bayangkan itu, kalau kita ini hidup di tengah Nabi Muhammad, raja datang, Nabi Muhammad kita pinggirkan. Dikarenakan ulama warasatul anbiya. Meminggirkan ulama, meminggirkan orang soleh karena ada pejabat yang datang, sama dengan kamu meminggirkan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ya, hati-hati. Makanya anak berpikir kemarin itu, ya Allah, ini ngajar sana ngajar sini, datang pejabat kita dipinggirkan orang. Anak mau jadi pejabat aja kalau begitu mulai besok, ya mau nyalek aja besok nih. Sebab manusia sekarang ini lebih memandang pejabat itu lebih mulia daripada pengajar-pengajar agama ini. Ya, luar biasa. Nah, jangan sampai kita bersikap seperti itu. Muliakan ulama karena itu perintah Nabi Muhammad SAW. Muliakan orang-orang soleh karena itu perintah Nabi Muhammad SAW. Ya akhir, ya. Maka dianjurkan kita untuk bertafakur. Tafakur dengan apa? Tafakur dengan keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan bagaimana Allah menciptakan langit, ya. Langit ini bisa berdiri tanpa tiang, gimana ceritanya gitu? Ya kan? Ya.
Ya Allah, betapa kuasanya Allah. Ya. Maka tafakur akan makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah ini buahnya adalah kita kenal kepada Allah. Itu buah tafakur, mentafakuri ciptaan Allah. Yang kedua, mentafakuri apa? Mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah, ya Allah, kita diberikan lisan, telinga, pandangan mata, kesehatan. Tafakuri itu, ya Allah, sudah digunakan untuk kebaikan belum, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mentafakuri nikmat Allah ini buahnya adalah cinta kepada Allah. Bukankah kalau orang memberikan hadiah, berbuat baik kepada kita, kita akan cinta kepada dia? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, bahkan memberikan nikmat-nikmat kepada kita? Apa kita tidak cinta kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yaghdukum min ni'amihi." Cintailah Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Kalian cintai aku agar kalian mendapatkan cinta Allah. Wa ahibbu ahli baiti li hubbi. Kalian cintai keluargaku agar kalian mendapatkan cinta aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kakek punya cucu. Cucunya kita sayang, kita berbuat baik dengan cucunya, kira-kira kakeknya cinta enggak dengan kita? Suka enggak dengan kita? Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia seperti kita, punya perasaan. Ya. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu seperti malaikat begitu, enggak. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Hanya Nabi ini diberikan oleh Allah keistimewaan, diberikan risalah oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi zikir yang pertama tadi mentafakuri ciptaan Allah, buahnya kita kenal kepada Allah. Tafakur yang kedua adalah mentafakuri nikmat-nikmat Allah, buahnya adalah kita cinta kepada Allah. Yang ketiga, kita mentafakuri tentang dunia dan akhirat dan keadaannya. Bagaimana itu hiruk pikuknya dunia dan bagaimana hiruk pikuknya akhirat. Wa faidatuhu al-i'radu 'anid dunya wal iqbalu 'alal ukhra. Tafakur tentang dunia, bagaimana dunia ini sempitnya, hiruk pikuknya, hinanya, pendeknya umurnya, sedikitnya, ya. Bagaimana nikmat akhirat, bagaimana besarnya, bagaimana agungnya, bagaimana surga, bagaimana neraka. Maka dengan kita mentafakuri keadaan dunia dan akhirat, maka kita akan meninggalkan dunia, melepaskan dunia, dan kita akan mengutamakan urusan akhiratnya kita. Itu buahnya. Waqad syarahna syai'an min majaril fikri wa thamaratihi fi risalatil muawanah wa yatlubuhu man aradahu. Kata beliau, kami telah memaparkan tentang tafakur ini di dalam kitab kami yang berjudul Risalatul Muawanah. Nah, silakan di-download ya. Nama kitabnya Risalatul Muawanah. Sudah diterjemahkan itu. Ya, Risalatul Muawanah. Di-download, dibaca ya. Ada juga di app sudah ada ya, di download. Nah itu dibaca. Ada bagian tafakur. Beliau walhabiyallahu haddad menguraikan tentang tafakur luas di situ. Silakan baca dan fahami ya. Itu saja yang kita bisa sampaikan di pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada? Ya khairullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan itu ada seseorang sholat sesudah sholat subuh. Setelah kami tanya, katanya sholat saking pentingnya sholat qabla subuh karena ada. Ya khair. Itu gimana Ustaz? Ya. Jadi ya khair. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Jazakumullah khair. Jadi bagaimana orang yang ketika dia sampai di masjid, imam sudah sholat, apakah dia melakukan sholat qabliyah subuh dulu atau dia melakukan sholat tahiyatul masjid dulu? Maka tidak, dia ikut imam sholat. Maka selepas imam selesai atau selepas dia berzikir, berdoa dan seterusnya, maka dia boleh mengqadha sholat sunnah subuhnya, itu sholat sunnah fajarnya atau sholat sunnah qabliyah subuhnya, boleh dia qadha ya
karena tadi Anda katakan kalau mengqadha salat boleh. Nah, termasuk mengqadha salat sunnah. Termasuk mengqadha salat sunnah. Ya, akhir. Ya. Waktu yang matahari di atas kita tuh ya, istiwa. Ya. Nah, istiwa itu ya tidak lama, hanya beberapa menit saja. Ya, tepatnya Anda juga kalau nggak salah kira-kira 2 menit 3 menit ya. Istiwa itu sekitaran 3 menit begitu. Ya akhir. Ya salat duha ya. Salat duha itu masuk waktu salat duha itu adalah ketika matahari naik setinggi tombak. Nah, setinggi tombak itu kalau kita tegakkan tombak di sini, maka kita memandang pada ujung tombak itu, tarik garis lurus, maka matahari itu di situ posisinya. Itu masuk daripada waktu sholat duha. Makanya kenapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ya isyraq itu ya duha. Ada yang berpendapat termasuk Al-Imam Al-Ghazali mengatakan isyraq ya isyraq, duha ya duha. Nah, itu. Jadi isyraq itu adalah matahari naik di atas ufuk ya dan nampak bulatannya. Nah, itu isyraq namanya. Ketika matahari ini naik lagi meninggi sampai 1 tombak, maka disitulah masuk waktu duha. Nah, itu seperti itu. Nah, berakhirnya waktu duha itu adalah dengan masuknya waktu zuhur. Nah, itu. Berakhirnya waktu duha itu dengan berakhirnya waktu zuhur. Nah, jadi apakah kalau dia melakukan sholat di waktu istiwa itu berdosa? Enggak. Ya, karena masih bagian dari tadi ya. Waktu duha. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Jadi yang tidak boleh itu lagi-lagi sholat sunnah mutlak, tidak ada sebab ya, tidak ada waktu. Nah, itu namanya mutlak. Jadi kapan dia kepengen sholat dia sholat. Nah, ini tidak boleh dilakukan, melainkan di waktu-waktu yang diperbolehkan. Nah, itu. Ya, akhir. Ada lagi? Ya, akhir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz, setelah salat subuh kita duduk di masjid sampai waktu terbit matahari, dan itu nyatakan bahwa nilai pahala yang sama dengan nilai pahala haji dan umroh. Nah, di dalam haji dan umroh itu di Masjidil Haram, kalau seorang sholat 1 waktu itu nilai pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Apakah nilai pahala yang seperti itu kita dapatkan juga sewaktu kita melaksanakan duduk di masjid atau di musola sampai dari matahari? Ya, ya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhir. Nabi mengatakan ya, siapa orang yang duduk di musallahnya selepas salat subuh ya sampai terbit matahari, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang haji dan umrah tam sempurna. Ya, artinya mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan manasik haji dan umrah. Ya, jadi seperti dia melaksanakan ibadah. Jadi ibadah haji itu selain sholat, ibadah umroh itu selain sholat. Tapi di dalam haji dan umroh itu ada sholat. Ya, di dalam haji dan umroh itu ada sholat. Tapi apakah kita mendapatkan ganjaran yang 100.000 itu? Tidak. Nah, kenapa? Ya karena kita nggak sholat di sana. Ya, yang kita dapatkan itu adalah ganjaran haji dan umroh, bukan ganjaran sholat di Masjidil Haram. Nah,
itu seperti itu. Jadi beda ganjarannya kan. Orang melaksanakan haji ganjarannya tersendiri. Al-hajjun mabrurun laisa lahul jaza illa al-jannah. Kan begitu. Orang melaksanakan ibadah haji, mendapatkan haji yang mabrur, ganjarannya surga. Ya. Ini tersendiri. Ya, jadi tidak mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram tersebut. Ya akhir. Wallahu a'lam bishawab.